Oke. Nah, untuk soal yang nomor 2 tinggal mengganti muatan listriknya menjadi minus 2. Ya. Nah, kita lihat dulu yang tadi kasus yang positif ya. Ketika muatan listrik yang positif, maka tolong diingat oleh kita semua bahwa vektor satuannya arahnya adalah minus AX, kemudian ini juga minus AY plus AZ. Ya, jadi arahnya minus AX minus AY plus AZ. Ya. Jadi vektor satuannya kalau kita bacakan nilai seluruh dari vektor satuannya adalah minus AX minus AY di plus AZ per akar 3. Nah, vektor satuan ini menunjukkan vektor satuan yang arahnya dari sumber ke observator, dari titik S ke titik T. Dari situ kita melihat bahwa benar adanya muatan listrik sebesar 2 nanocoulomb itu menghasilkan medan listrik dan memberikan medan listrik ke titik observator T. Arahnya dari S menuju ke T, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau muatan listriknya negatif? Berarti kita tambahkan di sini negatif. Ya. Ya, di sini negatif. Yang lain-lainnya sama. Maka negatif di sini tentunya kalau dikalikan dengan vektor satuan yang di dalam ini akan mengubah vektor satuannya yang tadinya negatif karena dikalikan negatif menjadi positif, negatif dikalikan negatif menjadi positif, dan positif dikalikan negatif menjadi negatif. Berarti otomatis ini akan berubah jadi positif, lalu yang ini jadi positif, ya. Kemudian yang ini, yang AZ menjadi negatif, sehingga ini kita hilangkan jadi positif, lalu yang ini positif, ya. Kemudian yang ketiga di komponen AZ menjadi negatif. Nah, ini apa artinya? Apa artinya? Kalau kita lihat bahwa yang tadi ketika muatan listriknya positif arahnya dari sumber ke observator, maka ketika diberikan muatannya negatif, arahnya kebalik. Justru Ibu pernah bilang bahwa negatif berarti arahnya berubah. Ya, kalau negatif itu berarti di sini kita bisa melihat ketika muatan listriknya negatif, maka arah vektor medan listriknya adalah dari T menuju ke S. Kebalikan, ya. Dari T menuju ke S. Ini artinya apa? Di dalam kehidupan sehari-hari di dunia yang real, berarti muatan negatif itu tidak menghasilkan medan listrik. Nah, justru dia mendapatkan medan listrik dari luar. Ya, makanya kalau ada muatan negatif, arah medan listriknya adalah ke arah dirinya sendiri. Ya, contoh kasus di sini berarti dari T menuju ke observator. Kita tidak tahu T itu apa di sini. Yang jelas kalau kasusnya muatan negatif, maka dia mendapatkan medan listrik dari luar, seperti itu. Ya, jadi kita bisa simpulkan untuk kasus ini kembali lagi bahwa medan listrik dihasilkan oleh sumber muatan positif. Kemudian kalau ada muatan negatif, bahwa sebetulnya dia tidak menghasilkan medan listrik, tetapi dia mendapatkan medan listrik yang barangkali di sekitar situ ada sumber medan listrik yang lain, seperti itu, ya. Oke, ini soal untuk nomor 2. Intensitas listrik medan listrik sama, ya, baik soal nomor 1 dengan soal nomor 2, karena yang dilihat adalah tanda mutlaknya, sehingga besarnya sama, yaitu 1,5, hanya beda di sini, ya. Oke, kita nanti kerjakan soal nomor 3.